Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akram Musa dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan soal UAS mata kuliah komunikasi organisasi. Soal pertama itu, saya pernah mengikuti organisasi pramuka di saat sekolah, yaitu saat saya SMK. Saya sebagai anggota BPH Pramuka SMK Negeri 10 Jakarta. Di dalam pramuka itu saya harus mengikuti sistem yang telah ada. Maka menurut saya teori sistem dari Ludwig von Bertalanffy itu cocok untuk pramuka karena organisasi pramuka merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai bagian, yaitu ada kuartir, gugus depan, regu, dan sebagainya. Komunikasi berjalan secara terkoordinasi agar antar bagian agar tujuan organisasi tercapai. Selain sistem, pramuka pun terkenal dengan budayanya yang sangat melekat, yang dimana budayanya terus turun temurun dan tidak pernah hilang. Oleh karena itu, teori budaya organisasi dari Edgar Schein cocok untuk pramuka karena pramuka memiliki nilai simbol, tradisi, dan ritual yang kuat, semisalkan upacara, yel-yel, dan sandi-sandinya. Lalu untuk yang soal nomor 2, langkah komunikasi internal sebelum komunikasi eksternal itu yang di tragedi Pesta Rakyat di Garut. Saya sebagai posisi keluarga korban, langkah komunikasi internal yang saya ambil yaitu mengkoordinasi dengan seluruh anggota keluarga. Lalu menyatukan persepsi agar tidak terjadi informasi yang simpang siur saat berbicara ke media. Lalu identifikasi perwakilan warga. Keluarga menentukan satu orang untuk menjadi juru bicara keluarga agar komunikasi eksternal lebih terkontrol. Lalu konsultasi dengan penasihat hukum atau LSM untuk membantu memformulasikan pernyataan publik yang tetap menjaga posisi hukum keluarga. Lalu saya akan menentukan sikap yang dimana apakah saya menuntut, apakah saya memaafkan, atau saya netral. Nah, sikap ini akan mempengaruhi isi pesan yang akan disampaikan keluar. Dan teori yang relevan itu saya menggunakan teori uses and gratification, pemanfaatan dan kepuasan. Keluarga korban memilih media atau saluran komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan pesan seperti konferensi pers, media sosial, atau wawancara media berdasarkan tujuan mereka, yang dimana itu menuntut keadilan, klarifikasi, atau meminta simpati publik. Saya akan menjawab soal yang nomor 3 yang kaitannya teknologi dan organisasi. Kaitan antara teknologi dan organisasi itu adalah teknologi sudah menjadi bagian integral dari hampir semua fungsi organisasi modern. Yang pertama itu ada untuk komunikasi internal, kita bisa menggunakan email atau Zoom. Untuk manajemen data, kita bisa dapat database atau cloud storage. Untuk operasional dan produksi, itu kita sekarang sudah ada otomatisasi, bahkan AI. Pelayanan publik atau pelayanan konsumen itu ada media sosial atau chatbot. Dan bagaimana jika organisasi tidak melibatkan teknologi? Nah, kalau dari pandangan positifnya, interaksi manusia lebih kuat dan juga meningkatkan hubungan interpersonal, kebersamaan, dan empati antar anggota. Lalu biaya operasional yang lebih rendah, tidak perlu investasi dalam perangkat keras, software, ataupun pelatihan IT. Dan juga lebih mudah dalam organisasi tradisional atau komunitas lokal karena kan memang kecil ya, sangat cocok untuk organisasi kecil atau berbasis budaya lokal. Lalu pandangan negatifnya itu adalah lambat dalam komunikasi dan pengambilan keputusan karena nggak ada teknologinya. Informasi sulit menyebar cepat tanpa email atau platform komunikasi digital. Semuanya masih pakai surat, harus ditulis. Dan juga itu kurang efisien dan tidak kompetitif. Organisasi bisa kalah saing dibanding yang sudah memanfaatkan teknologi. Kesulitan dalam dokumentasi dan arsip itu juga sangat-sangat negatif. Lalu pengolahan data manual rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data. Karena kalau nggak ada teknologi, data itu kan ditulis tangan ya, bertumpuk yang akhirnya jadi nantinya kemana-mana. Sekian dari saya, Akram Musa. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.